Kalau Yesus disalib itu sudah pasti. Matius, Yohanes, bahkan Yohanes ada di bawah salib itu. Oh iya. Itu kan sumber primer. Tapi kan mereka bisa nyangkal, itu kan murid-muridnya Yesus, komplotan gitu. Nah, kalau gitu makanya ada sumber sejaman. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Menurut saya pribadi, Dr. Bambang Nursena ini adalah seorang kaum intelektual dari agama Kristen. Wow, gila. Dulu yang memperkenalkan saya dengan Bambang Nursena ini adalah Saskara Bercerna ini. Banyak komentar yang mengomentari tentang Bambang Nursena. Jadi di video ini saya akan bahas sampai ke akar-akarnya. Saya akan bahas siapa itu Bambang Nursena dan kenapa Bambang Nursena ini sering jadi rujukan bagi agama Kristen. Nah, baru-baru ini Bambang Nursena seperti video barusan, Bambang Nursena mengatakan bahwa Yesus disalibkan itu fakta sejarah. Kenapa? Karena ada bukti-bukti sejarah atau sumber-sumber primer yang sejaman. Nah, menurut saya pribadi ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jadi pemuka agama itu harusnya seperti Bambang Nursena ini. Kenapa? Karena dia bisa bicara dari sudut pandang akademis, bisa berbicara dari sudut pandang keyakinan juga gitu. Dari sudut pandang fakta sejarah. Menurut saya pribadi ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Jarang-jarang pemuka agama seperti ini. Jarang-jarang kaum intelektual seperti ini. Jadi gini guys, perdebatan apakah yang disalibkan Yesus atau bukan, apakah yang disalibkan itu orang yang diserupakan gitu. Jadi ada perdebatan alot ya di media sosial tentang penyaliban Yesus. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada umat-umat tertentu ya, kenapa agama sebelah itu sering mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah yang diserupakan? Kenapa bisa seperti itu? Apakah mereka berdasar gitu? Apakah ini ada di kitab suci mereka gitu? Apakah ini ada ayat dalam agama sebelah gitu? Kenapa suatu agama itu mengkoreksi agama lain? Jadi menurut saya pribadi ini suatu hal yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena agama itu adalah keyakinan. Jadi kalau keyakinan itu mengkoreksi keyakinan orang lain, ini kan nggak masuk akal. Agama Kristen adalah keyakinan. Agama Hindu adalah keyakinan. Agama Buddha adalah keyakinan. Agama sebelah juga keyakinan. Nah, kalau agama sebelah ini ya mengkoreksi keyakinan agama Kristen, apakah itu masuk akal atau tidak? Sejak kapan keyakinan itu bisa dikoreksi? Kalau yang disalibkan itu Yesus atau bukan, apakah itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Menurut keyakinan saya, itu tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu sering mempermasalahkan yang disalibkan itu, yang diserupakan, apalah segala macam gitu? Kenapa? Apa alasannya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya akan bongkar fakta menarik, fakta unik seputar Dr. Bambang Nursena. Apa itu faktanya? Jadi kalau saya bongkar ini, akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Kalau Anda dalam berdebat agama itu seperti anak kecil, anak TK, mungkin video ini nggak cocok. Kenapa? Karena di video ini saya akan ngomongin satu hal yang sangat-sangat jujur, tapi tidak enak didengar. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sebelum kita masuk ke ranah apakah yang disalibkan itu Yesus atau bukan, atau yang diserupakan atau bukan, kita bicara dari sudut pandang akademis dulu ya. Jadi dari sudut pandang akademis, agama itu atau keyakinan itu atau kepercayaan itu biasanya dari zaman ke zaman itu ada sesuatu hal yang disimpangkan. Bukan berarti saya mengatakan agama itu ada penyimpangannya, bukan seperti itu ya. Tapi ada pembeda gitu. Ada pembeda dari agama sekarang dan agama sebelumnya. Kita ambil contoh misalnya seperti munculnya agama Abrahamik, agama Samawi, agama Kristen, agama Yahudi dan lain sebagainya. Itu muncul karena apa? Karena mereka
tanpa kita sadari ya agama samawi ini menyimpangkan ajaran terdahulu. Apa itu? Dulu orang-orang di Timur Tengah itu menganut agama seperti Zoroaster, ya agama Mesopotamia kuno dan sebagainya. Mereka lebih menyembah patung gitu. Walaupun itu sebenarnya multitafsir ya. Ya, penganut agama Samawi itu menganggap bahwa agama Zoroaster itu atau agama Mesopotamia kuno itu harus sesat. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala. Dan ini dimulai dari kisahnya Abraham. Ya, kisahnya itu panjang ya. Ketika dia melihat ayahnya bikin patung dan lain sebagainya ya. Lalu dia mengatakan itu nggak boleh dan sebagainya. Ada panjang itu ceritanya ya. Agama Kristen pasti paham ya cerita ini. Nah, dari sini kita melihat bahwa agama terdahulu itu disimpangkan. Ada suatu hal yang baru, ibarat produk. Nah, produk itu kalau sama dengan produk sebelumnya, biasanya kan nggak laku ya. Produk baru itu harus ada perbedaan dengan produk lama. Produk lama itu menyembah dewa-dewi. Produk baru itu nggak boleh menyembah dewa-dewi. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Esa. Makanya muncullah agama Samawi. Nah, setelah berjalannya waktu ya di agama lain juga seperti itu, seperti agama Buddha misalnya, agama Buddha dan agama Hindu. Agama Buddha itu kan turunan daripada agama Hindu ya. Agama Hindu mengatakan ya dari sudut pandang agama Hindu India ya, bukan Bali ya. Dari sudut pandang Hindu India itu kita harus punya kasta gitu. Dalam agama Hindu India itu ada kasta, makanya ada kasta-kasta Dalit dan sebagainya gitu. Sementara agama Buddha mengatakan nggak boleh, ya, manusia itu ya setara gitu ya. Kita harus punya jiwa kemanusiaan, nggak boleh ada kasta-kasta. Itu semacam sekat-sekat gitu. Maka lahirlah agama Buddha. Jadi ada proses-prosesnya. Kemudian begitu juga dengan agama Konghucu. Agama Konghucu itu boleh dikatakan bukan agama, tapi the way of life atau semacam filosofi. Jadi setiap zaman itu ya ada perbedaan-perbedaannya. Bagaimana dengan agama sebelah? Agama mayoritas di Konoha itu menyempurnakan. Ya, jadi dari sudut pandang penganut agama mayoritas di Konoha itu atau agama sebelah itu menyempurnakan. Nah, yang jadi pertanyaan, yang disempurnakan itu apa? Apakah yang disempurnakan itu adalah penyaliban Yesus, bahwa yang disalibkan itu adalah yang diserupakan? Apakah itu sebenarnya yang disempurnakan? Saya cuma bertanya ya, saya tidak memberikan jawabannya. Anda yang memberikan jawaban. Apakah itu tujuannya sebenarnya? Makanya agama mayoritas di Konoha itu disebut agama terakhir atau agama yang menyempurnakan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kalau kita menyempurnakan agama kita itu kita selalu nyari tumbal ke agama lain gitu? Jadi kalau misalnya nih ya, kita menyempurnakan agama kita, kenapa tidak seperti agama Buddha gitu ya? Agama Buddha itu kan tidak pernah mengatakan bahwa kasta-kasta itu sesat dan lain sebagainya gitu ya. Maksudnya dalam kitab suci agama Buddha itu kayaknya nggak ada deh ya mengatakan bahwa kasta itu sesat ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan agama Buddha gitu ya, nggak ada tuh misalnya ayat yang mengatakan, wahai ya penganut agama Buddha, ya ketahuilah bahwa kasta-kasta itu adalah perbuatan yang melanggar aturan, dosa gitu, masuk neraka dan sebagainya. Apakah ada ayat seperti itu? Kayaknya nggak ada deh. Nah, yang jadi pertanyaan, ya kenapa muncul bahwa Yesus itu disalibkan, diserupakan? Ya karena doktrin menyempurnakan. Nah, itu alasannya sebenarnya. Alasan yang jarang kita ketahui. Makanya saya katakan tadi, kalau kupingnya tipis, ya kalau berdebatnya itu berdebat kusir, ya berdebat seperti anak TK, mungkin video ini nggak cocok. Karena apa? Karena kita melihat masalah ini dari sudut pandang akademis gitu ya, dari sudut pandang yang paling rasional gitu. Nah, kalau misalnya umat sebelah mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah yang diserupakan, maka apakah ini dogma? Ya, ini dogma, doktrin. Apakah ini keyakinan? Yes. Apakah keyakinan ini bertentangan dengan fakta sejarah? Nah, itu yang jadi permasalahan. Itu yang dikatakan oleh Pak Bambang Nursena ini. Jadi Yesus disalibkan itu fakta sejarah. Permasalahan Yesus naik ke surga itu, ya menurut keyakinan saya, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak?
kita nggak bicara di ranah itu. Kita bicara di ranah apakah Yesus itu benar disalibkan atau tidak. Yes, saya juga mengaku itu bahwa Yesus benar-benar disalibkan. Karena ada bukti sejarah gitu, ada fakta sejarah. Ya, fakta sejarah sejaman gitu. Seperti yang dikatakan oleh Bang Nursena. Saya sangat-sangat salut ya dengan Pak Bang ini ya. Luar biasa ya, ada kaum intelektual seperti ini. Jadi, kalau misalnya ada agama sebelahnya mengatakan bahwa oh yang disalibkan itu bukan Yesus, itu diserupakan. Ini ranah keyakinan. Nah, permasalahannya ada banyak orang Konoha menganggap bahwa ini bukan ranah keyakinan. Kalau umat agama mayoritas di Konoha mengatakan yang disalibkan itu diserupakan, itu adalah keyakinan. Apa sih definisi keyakinan? Berkali-kali saya mengatakan keyakinan itu adalah kepercayaan kita terhadap suatu hal. Kita menganggap bahwa suatu hal itu benar tanpa bukti empiris, bukti ilmiah, dan nggak ada data dan pembuktian yang cukup. Itu keyakinan. Permasalahannya di Konoha, ada banyak warga Konoha meyakini bahwa keyakinan adalah yang paling benar gitu ya. Di Konoha itu ada banyak warga Konoha menganggap bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, diserupakan. Mereka menganggap bahwa ini adalah bukti sejarah gitu. Ya, atau fakta gitu. Jadi ini sangat susah ya ngejelasin sama orang yang mabuk agama ya. Makanya yang paling susah diajak berdebat itu adalah orang yang sudah merasa paling bahagia, paling wow, ya paling cerdas, paling pintar gitu ya. Orang-orang seperti ini tidak akan menerima space di ruang otaknya itu, menerima bahwa ada pandangan lain gitu ya, ada ilmu baru gitu. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu. Karena apa? Karena ini tidak enak. Namanya agama itu kan keyakinan. Agama itu kan kepercayaan. Keyakinan itu belum tentu benar gitu. Karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak bisa dibuktikan secara empiris. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Yesus naik ke langit itu, ya, Yesus naik ke atas itu, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi permasalahan Yesus disalibkan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi harus bisa membuktikan faktanya ya. Yesus hidup di dunia ini itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi permasalahan dia pergi ke luar angkasa gitu atau ke langit dan sebagainya itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi biar bisa dibedain ya. Mohon maaf bagi film. Makanya saya katakan dari awal tadi itu ya, kalau sudah debat agama itu kita kembali seperti anak TK gitu, seperti rebutan pensil gitu ya, seperti tarik menarik gitu ya. Kenapa? Karena butuh kedewasaan ya sampai ke level ini. Ya, kalau ada orang misalnya yang mengatakan bahwa Yesus naik ke langit itu sebenarnya bisa dibuktikan secara ilmiah, mana datanya? Kalau misalnya mengatakan, oh ada saksinya gitu. Itu kan beda guys. Saksi melihat mati dengan naik ke atas itu beda. Itu dua hal yang berbeda gitu. Ya, saksi lihat mati itu bisa dibuktikan secara empiris gitu. Atau gini deh ya, bisa difoto gitu ya. Bisa di video gitu, kalau Yesus saat disalib gitu ya, mati gitu, bisa di video. Tapi Yesus naik ke atas itu apakah bisa di video? Nggak bisa. Bukan permasalahannya di zaman itu nggak ada video atau HP dan sebagainya, nggak bisa. Kenapa? Karena secara ilmiah hal-hal seperti ini nggak bisa diukur gitu. Bukan berarti nggak mampu. Emang nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Ya mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya, biar kita paham dulu gitu ya koridornya gitu ya. Ya saya tidak membela siapapun di sini ya. Makanya saya katakan dari awal tadi itu ya, kalau debat agama itu kita kembali seperti anak TK gitu. Ya, rebutan kuaci gitu ya. Jadi biar bisa dipahami gitu, mana ilmiah, mana fakta sejarah gitu ya. Jadi saya salut dengan penjelasan daripada Pak Bambang Nurseno ya. Lalu bagaimana dengan umat agama di Konoha yang mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan gitu. Apakah ini ada di kitab suci mereka? Yes, ada. Apakah ini ada dalam kitab suci atau dalil-dalil mereka atau penafsiran mereka? Ada. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ayat kitab suci itu beneran wahyu atau tidak? Nah, ini yang jadi permasalahan. Ini permasalahan yang sangat halus sekali ya. Seperti yang saya katakan tadi itu, kalau saya bongkar ini akan banyak nanti orang yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apakah ayat kitab suci itu benar wahyu dari Tuhan, turun dari langit gitu? Saya tidak akan memberikan jawaban ya, tapi saya mau bertanya sama yang itu video nih.
Kalau nabi atau siapapun itu ya menerima wahyu gitu, ya menerima wahyu, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Saya cuma bertanya ya. Saya bukan memberikan pernyataan. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Apakah itu bisa dibuktikan secara empiris atau tidak? Kalau misalnya mengatakan, oh ada kok saksinya, bla bla bla. Siapa saksinya? Minimal 2 orang. Ya kan? Apakah itu katanya atau tidak? Saya cuma bertanya ya. Ya, jadi sesuatu hal yang ilahi itu, wahyu itu, ya menurut sudut pandang keilmuan atau kaidah metode dalam ilmu sains itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, nggak bisa. Itu masuk ke ranah sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, nggak bisa. Kalau misalnya mengatakan, lu gimana dong? Berarti agama itu nggak benar. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ya kembali lagi ke awal bahwa agama itu adalah keyakinan. Itu tanpa kita sadari. Jadi agama itu tanpa kita sadari dari dulu sampai sekarang itu ada perubahan-perubahannya. Jadi jangan menganggap bahwa misalnya ini agama kita itu yang paling benar ya. Ya nanti kan 2000 tahun lagi atau 1000 tahun lagi ya agama sekarang ini bisa punah juga kan. Ada agama baru lagi gitu. Jadi jangan terlalu GR gitu ya kalau misalnya agama kita itu yang paling wow, paling rasional dan sebagainya. Jangan seperti itu ya. Karena apa? Karena ya akan sama seperti agama-agama sebelumnya. Ya, sejak manusia ini ada di bumi kan ada banyak agama tuh ya. Apakah agama pertama di dunia ini sampai sekarang ini bertahan? Enggak. Kalau orang mengatakan, agama kita tuh ada kok ya dari sejak Nabi Adam. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Enggak kan. Itu kan keyakinan. Namanya keyakinan itu nggak butuh bukti secara ilmiah gitu. Keyakinan itu ya kita harus meyakini walaupun tidak benar gitu. Itu yang saya sampaikan di video ini. Mohon maaf bagian videonya. Karena ini topik yang sangat sensitif ya. Kalau sudah bicara seperti ini akan banyak nanti yang ngambek ya, kejang-kejang keloncotan berjemaah. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.